buat teman-teman itu pasti udah nggak asing lagi kan sama satu framework ini, ya namanya Kode Igniter. Kode Igniter ini banyak sekali fitur yang unik. Salah satunya yang saya tertarik adalah Autorod yang Kode Igniter miliki. Nah, melihat di framework Laravel itu menggunakan manual Autorod. Jadi uh, saya membuat package dengan study case manual Autorod tadi di Laravel. Jadi gimana sih caranya Laravel itu biar bisa Autorod kayak Kode Igniter gitu? Ya saya terpikir sih gimana caranya biar Laravel bisa Autorod seperti di Kode Igniter. Maka dari itu, di sini saya berhasil membuat package dengan nama OV Laravel Autorod. Package ini bisa membuat Laravel menjadi Autorod. Oke, kita santai saja ya, pelan-pelan teman-teman. Pertama, kita install Laravel Framework itu terlebih dahulu. Bisa melalui Composer seperti ini. Ya, kita copy terlebih dahulu, teman-teman. Lalu kita buka command line di sini. Misalkan saya ingin menginstal di dalam folder musik. cd musik. Nah, kita paste di sini, lalu kita tekan enter. Namun di sini saya telah memiliki satu project Laravel yang telah diinstal. Lalu kita lanjutkan ke step kedua. Kita bisa install package ini dengan menggunakan perintah composer require of Laravel Autorod. Nah, karena tadi kita sudah melakukan instalasi dan saya juga sudah memiliki project Laravel. Nah, kita buka text editor yang teman-teman miliki. Nah, oke. Nah, setelah kita tadi copy perintah untuk instalasi library ini, kita buka terminal yang teman-teman miliki. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ini, santai saja. Nah, kita paste di sini. Nah, ini selanjutnya kita tekan enter. Namun di dalam project Laravel ini sudah terinstall OV Laravel Autorod, sehingga dalam file composer.json akan muncul OV Laravel Autorod ini. Kalau teman-teman misalnya belum muncul ini, coba teman-teman install lagi dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Oke. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman perlu mempublish konfigurasi dari package ini. Nah, kita buka command line-nya lagi, kita paste, lalu kita tekan enter. Namun, sebelumnya saya juga sudah menginstal, maksud saya sudah mempublish konfigurasi dari package ini. Oke. Untuk step selanjutnya, buka file web.php kamu, dan kita tambahkan kelas ini, use OV Autorod. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk step selanjutnya, tambahkan init package ini. Nah, bisa teman-teman lihat, init package yang saya buat ini terletak di paling bawah dari semua routing. Kita copy terlebih dahulu. Nah, kita paste di sini karena di sini sudah ada. Jadi saya tidak mempaste lagi.
Nah, kita taruh init dari package ini itu paling bawah. Kalau misalnya teman-teman punya 50, 100, 200 baris kode di dalam file web.php ini, teman-teman letakkan init ini paling bawah, oke? Kalau misalkan teman-teman letakkan paling atas, itu nanti pasti akan terjadi kesalahan. Nah, kalau teman-teman udah meletakkan init tadi, sekarang teman-teman membuat contoh controller. Nah, controller. Di sini saya telah memiliki file bernama sample.php dan article.php yang di dalam folder user. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi teman-teman bebas membuat controller seperti apa. Misalkan saya di sini ingin membuat controller produk. Nah, kita buat terlebih dahulu. Nah, jangan lupa kita extend terlebih dahulu controller utama dari Laravel. Nah, kita buat, misalkan di sini saya ingin membuat method index yang saya arahkan ke view bernama welcome. Lalu saya membuat controller dengan maksud saya membuat method waktu di dalam controller produk seperti itu. Kita echo waktu sekarang adalah, nah, kita gunakan seperti ini terlebih dahulu, teman-teman. Sebenarnya untuk pembuatan contoh controller ini bebas, teman-teman mau seperti apa. Oke, untuk contohnya seperti ini, teman-teman bisa pause terlebih dahulu. Ini sampel, lalu artikel di dalam folder user. Baik, kita periksa lagi apakah konfigurasi package ini sudah benar. Ini sudah diimport. Import class, jangan lupa. Lalu kita import init juga jangan lupa. Nah, hanya dua ini saja cukup. Sekarang kita buka. Nah, kita buka project Laravel kita di dalam web browser. Jangan lupa teman-teman untuk PHP Artisan Serve terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya menggunakan Laravel versi 8 dan versi PHP 7. Untuk selanjutnya kita akan coba memanggil controller produk dan memanggil method index. Jadi penulisannya seperti ini. Ini nama kelasnya, lalu ini nama methodnya. Nah, karena kenapa tampilannya sama? Karena di sini saya arahkan ke file welcome. Nah, coba sekarang kita komen ya. Kita echo 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan coba ya untuk memanggil waktu, method waktu. Nah, seperti itu. Sekarang kita ya akan mencoba memanggil controller yang di dalam folder user tadi.
Sekarang kita akan memanggil seperti ini, folder user, product, index. Kita lihat terlebih dahulu. Oh ya, baik. Kenapa di sini 404? Karena kelas produk itu tidak ada artikel. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan memanggil method yang merespon JSON. Kita akan memanggil JSON seperti ini. Nah, berhasil. Namun, sekarang kan kita coba hapus method JSON. Nah, terjadi error. Tidak ditemukan. Kenapa? Karena maksudnya di sini adalah memanggil kelas user dan memanggil method artikel. Kok bisa kayak gitu sih? Ya, karena untuk saya contohkan yang lainnya. Nah, di sini itu bisa karena sampel itu hanya single request. Maksudnya saya memanggil hanya satu request saja. Kalau misalnya untuk request sebelumnya di sini terdapat dua request ya, user dan produk. Jadi untuk dua request ini kita perlu memanggil metodenya juga. Kalau tidak dipanggil akan terjadi error 404 seperti tadi ya teman-teman. Jadi di dalam config tadi ini dia terdapat default method ya. Jadi kalau misalnya kita panggil dengan cara single request ini, kan kita nggak pakai index nih di sini, ya hasilnya sama saja, yaitu fungsi dari default method sendiri. Jadi kalau misalnya kita ubah default methodnya itu welcome, kita copy, kita buka konfigurasinya. Nah, default methodnya kita ubah jadi welcome. Kita refresh. Nah, seperti itu. Itu akan mengganti default method dari package ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang lagi cari hosting murah ya teman-teman, bukan gratis, itu teman-teman bisa kunjungi inyonghost.com/hosting. Di sini 5.000 pun teman-teman bisa dapat hosting yang terbaik di kelasnya. 5.000, 15.000, 65.000. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini.